Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Uliarati, mahasiswa Konors Institut Ilmu Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan membacakan laporan kasus dengan diagnosa sepsis kepada Nyonya A di Rumah Sakit RSUD Siti Fatimah Palembang dengan mata kuliah keperawatan gadar peminatan. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja saya akan bacakan laporan kasus dengan judul asuhan keperawatan pada Nyonya A dengan sepsis di ruangan ICU RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Nama yaitu Nyonya A, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS, jenis kelamin perempuan. Kemudian untuk anamnesisnya sendiri yaitu keluhan utama sesak, batuk berdahak, nyeri dada dan demam. Riwayat penyakit sekarang yaitu sepsis dengan pneumonia. Kemudian untuk riwayat penyakit masuk ke rumah sakit yaitu keluarga mengatakan pasien masuk rumah sakit dengan gejala sesak, batuk berdahak dan badan panas. Riwayat untuk penyakit dahulu, keluarga mengatakan pasien pernah masuk ke rumah sakit 3 tahun yang lalu dengan gejala sesak dan tipes. Untuk riwayat penyakit keluarga mengatakan ibu pasien mempunyai penyakit asma. Untuk riwayat pemenuhan kebutuhan sehari-hari, nutrisi 3 kali sehari dan makan bubur. Kemudian cairan yaitu cairan RL 30 cc per jam dengan tramadol 6,25 cc. Kemudian untuk untuk nutrisi yaitu 3 kali sehari dengan memakan bubur. Kemudian yang kedua yaitu cairan RL 30 cc per jam dan tramadol 6,25 cc. Kemudian untuk eliminasi BAB yaitu 250 per hari cair berampas. Kemudian untuk eliminasi BAK yaitu 750 cc per hari. Dan untuk kebutuhan aktivitas serta personal hygiene seperti berjalan, makan, minum dan mencuci rambut, mandi serta oral hygiene semuanya bed rest. Untuk pemeriksaan fisik, di sini keadaan umum sedang, kesadaran kompos mentis, GCS-nya E4, M5, P6. Kemudian untuk tanda-tanda vital di sini yaitu tekanan darah 127/83, suhu 37,8 Celcius, heart rate 113, RR 46 kali per menit dan SpO2 96%. Dan resiko jatuh di sini dengan skor 45. Pemeriksaan fisik kepada kepala tidak ada masalah, pada mata tidak ada masalah keperawatan, pada telinga tidak ada masalah keperawatan, hidung tidak ada masalah keperawatan, pada leher tidak ada masalah keperawatan. Untuk dada atau paru bentuk simetris, kemudian adanya expanding dinding dada meningkat, kemudian RR 46 kali per menit, adanya penggunaan otot dinding dada, serta keluhan yaitu keluarga mengatakan klien batuk berdahak, pasien tampak sesak dengan masalah keperawatan, bersihan jalan napas tidak efektif. Kemudian untuk pengkajian psikososial di sini jangan. Untuk pemeriksaan penunjang di sini yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium dari tanggal 25 sampai 27 Maret 2021. Yang pertama yaitu analisa gas darah, pH 7,41, PCO2 51,8, PO2 93,5, HCO 333 dan BECF 8,5. Untuk elektrolitnya sendiri, klorida di sini didapatkan 109, kalium 3,7, natrium 147. Kemudian untuk pemeriksaan ginjal ditemukan kreatinin perempuan 0,5 dan ureum 23. Serta untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu didapatkan SGPT 60, SGOT 36, APPT 33 dan PT 11. Untuk penata-laksanaan yang sudah dilakukan di sini yaitu pasien diberikan ventilasi mekanik atau ventilator dengan mode BPAP, kemudian dengan RR13
dan I rasio 8, PEP 5, FiO2 80%, ETT diameter atau kedalaman N per F, N per P. Kemudian untuk cairan yang telah diberikan di sini yaitu aminofluid atau B fluid 200 cc per 24 jam, kecepatan 41,6 jam. Kemudian untuk tramadol 100 mg per 8 jam dengan kecepatan 6,25 cc per jam. Kemudian drip heparin 2000 IU per jam dan RL 500 mg GTT 30 kali per menit. Untuk terapinya sendiri yang sudah diberikan yaitu untuk terapi injeksi meropenem 3 kali 1 gram, kemudian PCT plus 3 kali 500 gram, vitamin C 2 kali 200, omeprazol 1 kali 40 mg, Respar plus NS 100 cc yaitu 1 kali 1200, kemudian levofloxacin 1 kali 170, glucomazole 1 kali 200 dan remresipin 1 kali 100. Serta untuk obat oralnya sendiri yang sudah diberikan yaitu Geriapita 1 kali 1, Ride 1 kali 1, Kurkuma 2 kali 1, Nistatia 4 kali 1 dan inhalasi yaitu N-acetil plus NS 1:1 setiap 6 jam. Untuk format analisa datanya sendiri di sini yaitu DS, keluarga mengatakan pasien sesak dan batuk berdahak, dan DO yaitu pasien menggunakan ventilator, pasien menggunakan NRM 15 Untuk format analisa datanya di sini yang pertama yaitu data subjektif, keluarga mengatakan pasien sesak dan batuk berdahak. Kemudian untuk data objektifnya di sini yaitu pasien tampak menggunakan ventilator, kemudian dengan kesadaran kompos mentis GCS 15, tampak sesak dengan tekanan darah 127/83, suhu 37,8, heart rate 113, RR 46 kali per menit, SpO2 96%, serta tirah baring. Untuk etiologinya di sini yaitu alkoholik, kemudian penurunan imunitas, kolesteatitis dan pankreatitis yang menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh sehingga menyebabkan sepsis. Kemudian sepsis melepaskan endotoksin yang menginfeksi jaringan paru sehingga edema membran alveoli dan kapiler yang menyebabkan abnormalitas ventilasi perfusi oksigen yang menyebabkan gangguan pertukaran gas. Kemudian diagnosa yang kedua yaitu data subjektif. Di sini keluarga mengatakan pasien badannya panas dan terasa hangat, dan untuk data objektifnya yaitu kesadaran kompos mentis GCS 15, dan untuk suhunya sendiri pasien 37,8 derajat Celcius serta tirah baring. Untuk etiologinya yaitu adanya alkoholik atau imunitas menurun serta adanya pankreatitis yang menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh sehingga terjadilah sepsis. Adanya sepsis melepaskan endotoksin yang menyebabkan gangguan metabolisme oksidatif cerebral sehingga menyebabkan gangguan termoregulasi dan terjadilah hipertermi. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu DS, data subjektif, keluarga mengatakan pasien batuk berdahak dengan DO kesadaran kompos mentis GCS 15 dan tampak sesak. Dan untuk etiologinya sendiri di sini yaitu adanya alkoholik atau imunitas menurun, kemudian kolesteatis atau pankreatitis yang menyebabkan mikroorganisme masuk ke dalam tubuh sehingga terjadilah sepsis dan melepaskan endotoksin sehingga menginfeksi jaringan paru, terjadinya odema pada membran alveoli dan kapiler sehingga menyebabkan abnormalitas ventilasi perfusi oksigen 2. Lalu pasien dipasangkan ventilator yang mengganggu fungsi silia serta menyebabkan pembentukan sekret semakin meningkat dan terjadilah bersihan jalan napas tidak efektif. Untuk masalah keperawatannya di sini yaitu ada 3. Yang pertama yaitu
hipertermia, bersihan jalan napas, serta gangguan pertukaran gas. Dan untuk prioritasnya di sini yang pertama yaitu bersihan jalan napas, yang kedua gangguan pertukaran gas, dan yang ketiga hipertermia. Untuk diagnosa keperawatannya sendiri yaitu yang pertama, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi atau perubahan membran alveolus dan kapiler. Kemudian yang kedua yaitu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan hipersekresi jalan napas, dibuktikan dengan batuk tidak efektif atau tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi atau wheezing, dan ronci kering. Kemudian untuk yang ketiga yaitu hipertermi berhubungan dengan proses penyakit, dibuktikan dengan suhu tubuh pasien tidak normal. Dan untuk NCP-nya sendiri di sini yang pertama yaitu gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi dengan label SLKI yaitu pertukaran gas dengan setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan pernapasan kembali normal dengan kriteria yang pertama, tingkat kesadaran, dyspnea, pusing, penglihatan kabur, bunyi napas tambahan, gelisah, diaporesis, napas cuping hidung, PCO2 meningkat, PO2 meningkat, takikardi, pH arteri, sianosis, pola napas, dan warna kulit. Serta untuk label psikinya sendiri di sini yang dipakai yaitu pemantauan respirasi dengan observasi monitor frekuensi, irama kedalaman, dan upaya napas, kemudian monitor pola napas, monitor kemampuan batuk efektif, kemudian monitor nilai AGD, X-ray, saturasi oksigen. Dan untuk terapeutiknya sendiri di sini yaitu atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Kemudian untuk edukasinya di sini yaitu untuk diagnosa yang kedua yaitu bersihan jalan napas dengan label bersihan jalan napas. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan bersihan jalan napas pasien membaik dengan indikator bentuk batuk efektif meningkat, produksi sputum menurun, mengi menurun, wheezing menurun, dyspnea menurun, ortopea menurun, sulit bicara menurun, dan sianosis menurun. Dengan label psikinya di sini yaitu latihan batuk efektif. Yang pertama yaitu mengobservasi, monitor tanda dan gejala infeksi saluran napas dan retensi sputum serta kemampuan batuk. Untuk terapeutiknya sendiri di sini yaitu atur posisi pasien dengan posisi semi Fowler, kemudian pasang perlak dan bengkok, dan buang sekret pada tempat sputum. Untuk edukasinya sendiri di sini yaitu di sini yaitu ajarkan pasien batuk efektif dengan cara menyarankan pasien untuk menarik napas dalam sebanyak 3 kali, kemudian setelah itu anjurkan untuk batuk dengan kuat langsung setelah tarik napas dalam yang ketiga. Kemudian untuk label yang kedua di sini yaitu manajemen jalan napas, yaitu monitor pola napas, monitor sputum serta adanya bunyi napas tambahan. Kemudian untuk terapeutiknya sendiri yaitu memberikan minum hangat, kemudian lakukan fisioterapi dada dan memberikan oksigen. Dan yang ketiga yaitu di sini adalah diagnosa hipertermia dengan label SLKI-nya yaitu termoregulasi. Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 2 kali 24 jam, diharapkan suhu tubuh klien kembali normal dengan indikator menggigil menurun, kulit merah menurun, kejang menurun, akrosianosis menurun, pucat menurun, takikardi menurun, takipnya menurun, suhu tubuh membaik, suhu kulit membaik, kadar glukosa darah membaik, pengisian kapiler membaik, ventilasi membaik, dan tekanan darah membaik. Label yang digunakan di sini yaitu manajemen hipertermia dengan observasi yaitu monitor suhu tubuh, kadar elektrolit, kemudian monitor warna dan suhu kulit. Untuk terapeutiknya sendiri di sini yaitu memberikan cairan
oral, kemudian memasangkan alat pemantau suhu kontinu, lalu mempertahankan kelembaban. Kemudian untuk kolaborasinya di sini yaitu kolaborasi pemberian cairan dan elektrolit intravena dan kolaborasi pemberian antipiretik. Untuk format implementasi keperawatan serta evaluasinya sendiri di sini yaitu untuk diagnosa yang pertama bersihan jalan napas tidak efektif. Tanggal dan waktu 28 April 2021 pukul 9. Tindakan keperawatan yang diberikan yang pertama yaitu observasi monitor pola napas, kemudian follow up hasil kultur sputum, kemudian follow up hasil prokalsitonin dan monitor tanda-tanda vital serta BSS setiap hari. Untuk terapeutiknya sendiri di sini yang sudah diberikan yaitu mengatur posisi pasien dengan semi-fowler. Yang kedua, membantu pasien melakukan fisioterapi dada, membuang sekret pada tempat sputum dengan suction, kemudian memberikan minuman hangat. Kemudian serta pasien terpasang ventilator dengan mode N per P BPAP dengan setting FiO2 80%, PEP 5, RR 13, P inspirasi 10 dan mobilisasi pasien dengan Mika-Miki per 6 jam. Dan untuk kolaborasinya sendiri di sini cairan yang diberikan yaitu RL 30 cc per jam, kemudian tramadol 100 mg per 8 jam, drip heparin 1000 per jam, kemudian 5 cc heparin plus 20 ns dengan kecepatan 1 cc per jam. Dan untuk injeksinya di sini yaitu diberikan meropenem 3x1, PCT Flash 3x500, vitamin C 2x250, omeprazol 1x40, Respar 1x1200, levofloxacin 1x750, fluconazole 1x200 dan remdesivir 1x100. Untuk obat oralnya di sini yang pertama yaitu Grevita 1x1, kurkuma 2x1, 3D 1x1, Nystatin drip 4x1 dan inhalasi yaitu N-acetyl plus NS 1:1 setiap 6 jam. Kemudian untuk evaluasinya tanggal 28 April 2021 pukul 1 siang. Maksud saya tanggal 28 April 2021 pukul 1 siang dengan dengan O yaitu pasien tampak masih sesak dan batuk, kesadaran kompos mentis GCS 15, tekanan darah 117/75, suhu 36,8, heart rate 108, RR 36, FiO2 70%, SpO2 96%, BSS 117 dan terpasang BPAP dengan setting FiO2 70%, PEP 5, RR 13 dan P inspirasi 10 dengan diagnosa bersihan jalan napas tidak efektif dan P planningnya yaitu monitor TTP, terapi diteruskan. Kemudian untuk evaluasi selanjutnya yaitu tanggal 29 pukul 9 yaitu dengan S didapatkan data objektif yaitu pasien tampak masih sesak dan batuk kering dengan kesadaran kompos mentis. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan pertukaran gas pada tanggal 28 April 2021 pukul 9 dengan observasi yaitu identifikasi tanda dan gejala primer penurunan curah jantung, kemudian monitor tekanan darah, lalu monitor saturasi oksigen, monitor keluhan nyeri dada, dan monitor EKG 12 hadapan. Untuk terapeutiknya sendiri yang telah diberikan yaitu memposisikan semi-fowler atau fowler dengan kaki ke bawah, kemudian terpasang ventilator mode NIP BPAP dengan setting FiO2 80% dan PEP 5 serta RR 13 dengan P inspirasi 10. Kemudian untuk kolaborasinya sendiri di sini yaitu cairan RL 30 cc per jam,
tramadol 100 mg per 8 jam, drip heparin 1000 per jam, kemudian 5 cc heparin plus 20 ns kecepatan 1 cc per jam. Untuk injeksinya sendiri di sini yaitu meropenem 3 kali 1 gram, kemudian PCT Plus 3 kali 500 mg, vitamin C 2 kali 250 mg, omeprazol 1 kali 40 mg, Respar 1 kali 1200 mg dalam NS 100, kemudian levofloxacin 1 kali 750, kemudian fluconazole 1 kali 200 dan remdesivir 1 kali 100. Untuk oralnya di sini yaitu obat oral Grevita 1 kali 1, Curkumat 2 kali 1, Tride 1 kali 1, Nystatin drop 4 kali 1, dan inhalasi N-acetyl plus NS 1:1 setiap 6 jam sekali. Untuk evaluasinya sendiri yaitu tanggal 29 April pukul 1, tanggal 28 April pukul 1, yaitu objektif pasien tampak masih sesak dan batuk kering, kecepatan kesadaran kompos mentis, GCS 15, tekanan darah 121/81, suhu 36,6, heart rate 97, RR 32 kali per menit, FiO2 50%, SpO2 93%, terpasang NIP BAP dengan setting FiO2 50%, PEP5, RR 13 dan P inspirasi 10 dengan diagnosa gangguan pertukaran gas, dan planning di sini yaitu monitor TTP serta terapi diteruskan. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga yaitu hipertermi dengan observasi yaitu monitor suhu tubuh, monitor urin output, monitor tekanan darah serta frekuensi napas dan nadi, dan monitor warna dan suhu kulit. Dengan terapeutiknya di sini yaitu memberikan asupan cairan oral seperti minum air putih, konsultasi dengan medis jika ada tanda dan gejala, kemudian meningkatkan asupan cairan dan nutrisi yang adekuat, menggunakan matras penghangat, tas selimut hangat dan penghangat ruangan, dan yang ketiga yaitu sesuaikan suhu lingkungan dengan kebutuhan pasien. Untuk kolaborasinya di sini yaitu terapi cairan, injeksi dan oralnya sama, dan didapatkan di sini untuk evaluasinya tanggal 28 April pukul 1, yaitu pasien masih tampak sesak dan batuk namun tidak panas lagi dengan suhu 36,8 derajat Celcius sudah turun, kemudian terpasang ventilator dan diagnosa hipertermi. Untuk planningnya sendiri intervensi dihentikan dan jika terjadi demam lagi maka diberikan PCT Plus lagi. Untuk formulir pengkajian resiko jatuh dewasa di sini yaitu menggunakan skala Morse, riwayat jatuh tidak ada, skor 0, dan untuk diagnosa sekundernya di sini yaitu diagnosa medisnya sepsis dengan skor 15, menggunakan alat bantu tidak, skor 0, dan terpasang infus skor 20. Gaya berjalan di sini pasien bed rest maka skornya 0. Kemudian status mentalnya sendiri di sini dengan skor 0 sehingga totalnya yaitu 35. Baik, sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.